Halo teman-teman semuanya, kali ini kita akan belajar tentang ketidaknyamanan dalam kehamilan ya teman-teman. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja, cus kita mulai belajar. Mulai dari ketidaknyamanan yang pertama yaitu ngidam atau pika. Tidak perlu dikhawatirkan selama ibu hamil menginginkan seputar makanan atau minuman atau sesuatu yang bisa diterima ya Ngidam ini disebabkan oleh unsur yang diproduksi otak untuk merangsang timbulnya nafsu makan. Dan pada awal kehamilan, unsur ini meningkat yang akan menimbulkan nafsu makan untuk jenis makanan tertentu atau yang biasa disebut sebagai ngidam ya teman-teman. Selama kehamilan, hormon kehamilan juga ada yang meningkat dan berpengaruh juga terhadap ngidam. Lanjut ketidaknyamanan yang kedua adalah sekresi air ludah yang berlebih atau yang biasa disebut dengan ptilisme, yang disebabkan karena adanya peningkatan hormon estrogen, dan cara mengatasinya yaitu dengan cara menghindari menggosok gigi segera setelah makan karena akan membuat kita enak ataupun tidak enak. Minum air hangat, menghindari makanan berminyak, dan perbanyak buah ataupun sayur ya teman-teman. Lalu ketidaknyamanan selama kehamilan yang ketiga adalah ibu hamil biasanya rata-rata sering PAK atau nokturia, yang dikarenakan karena adanya tekanan uterus pada kandung kemih. Uterus yang semakin membesar akan menekan kandung kemih, dan itu akan menyebabkan sering buang air kecil. Dan bisa disebabkan karena ekskresi sodium yang meningkat yang bersamaan dengan pengeluaran air. Hal ini bisa diatasi dengan segera mengosongkan kandung kemih apabila ada dorongan buang air kecil, membatasi minum diuretik alamiah yaitu teh ataupun kopi, perbanyak minum siang hari, atau bisa mengurangi minum pada malam hari ya. Lanjut ke nomor 4, ketidaknyamanan selama kehamilan yang keempat adalah keputihan. Keputihan disebabkan karena hiperplasia mukosa vagina yang menyebabkan lendir darah meningkat terlalu banyak. Karena adanya peningkatan hormon estrogen yang menyebabkan peningkatan lendir dan kelenjar endoservikal. Dan cara meringankan atau mencegahnya yaitu dengan cara ibu hamil meningkatkan kebersihan setiap mandi dan rajin mengganti celana dalam. Pakai pakaian dalam yang dari bahan katun agar mudah menyerap keringat. Lalu ketidaknyamanan selama kehamilan yang kelima adalah rasa mual atau muntah, yang disebabkan karena peningkatan kadar HCG atau hormon choriogonadotropin, karena adanya relaksasi otot halus, dan karena adanya perubahan metabolisme karbohidrat juga bisa menyebabkan rasa mual dan muntah. Hal ini bisa diatasi dengan cara ibu hamil makan sedikit tapi sering, hindari makan makanan yang berminyak dan berbau tajam seperti durian ataupun yang menyengat yang lain, dan ibu hamil bila bangun tidur makan makanan biskuit di pagi hari agar mencegah mual ya. Lanjut ketidaknyamanan yang keenam adalah gusi berdarah, yang disebabkan karena hormon estrogen yang meningkat yang menyebabkan aliran darah ke rongga mulut meningkat. Hal ini bisa diatasi dengan cara berkumur air garam, memeriksakan gigi secara teratur, dan selalu menjaga kebersihan gigi. Lanjut ke ketidaknyamanan yang ketujuh yaitu adanya garis-garis di perut atau striae gravidarum. Beda dengan linea nigra ya teman-teman, linea itu adalah garis selama kehamilan. Garis-garis di perut atau guratan di sekitar kulit perut terjadi karena perubahan hormon dan peregangan kulit yang terjadi saat hamil. Bisa diringankan dengan menggunakan krim khusus untuk kulit ibu hamil atau krim emollient topikal, dan menggunakan pakaian yang menopang perut ataupun payudara. Lanjut ke ketidaknyamanan yang kedelapan adalah sakit punggung atas ataupun bawah, yang disebabkan karena uterus yang membesar, penambahan ukuran payudara dan rahim, posisi tubuh yang kurang baik, ataupun bisa juga karena terjadi peningkatan hormon yang menyebabkan kartilago dalam sendi-sendi lembek. Dan cara meringankan atau mencegahnya yaitu ibu hamil harus melakukan body mekanik yang baik, menggunakan BH yang menopang dengan baik, menggunakan bantal atau tidur dengan posisi punggung yang diluruskan. Dan lanjut ke ketidaknyamanan yang kesembilan yaitu ada kram pada kaki. Kram kaki ibu hamil disebabkan karena sirkulasi darah yang kurang ke tungkai bawah, kekurangan kalsium dan fosfor, ataupun bisa terjadi karena tekanan uterus yang meningkat ke syaraf. Hal ini bisa diringankan dengan cara menggunakan penghangat untuk otot, menghindari berbaring terlentang,
menghindari satu posisi yang terlalu lama seperti miring kiri terlalu lama, berdiri terlalu lama, ataupun duduk terlalu lama. Ibu hamil juga bisa memposisikan kaki yang ditinggikan saat tidur dan menghindari kaos kaki yang ketat. Oke, dan kita lanjut ke soal yang berhubungan dengan materi ketidaknyamanan ibu hamil ya. Soal yang pertama, Nyonya I, G1P1A0, hamil 26 minggu, datang ke klinik untuk memeriksakan kehamilannya. Ibu mengeluhkan sering buang air kecil dan gusinya sering berdarah. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 120/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, TFU 28 cm, janin tunggal, DJJ positif 150 kali per menit. Apakah asuhan yang diberikan untuk mengatasi keluhan pada Nyonya I? A. Istirahat yang cukup. B. Hindari makanan pedas. C. Berkumur dengan air garam. D. Mengonsumsi vitamin C. Atau E. Berkumur dengan larutan antibiotik. Kita lihat kembali ke soalnya ya teman-teman. Tadi ibu mengeluhkan sering buang air kecil dan gusinya sering berdarah. Di sini ada dua keluhan, tetapi di pertanyaan asuhan yang diberikan untuk mengatasi keluhan pada Nyonya I, yaitu kita harus memilih ke salah satu keluhan yang dirasakan oleh ibu hamil. Apabila asuhan untuk mengatasi keluhan sering buang air kecil, maka jawabannya adalah jelas hindari untuk menahan buang air kecil dan segera mengosongkan kandung kemih. Perbanyak minum di siang hari dan hindari untuk terlalu banyak minum di malam hari. Dan apabila asuhan yang berkaitan dengan gusi yang berdarah, maka jawabannya adalah berkumur dengan air garam atau berkumur dengan air hangat, rajin memeriksa gigi secara teratur, dan selalu menjaga kebersihan dari gigi. Dan yang paling tepat adalah jawaban yang C, berkumur dengan air garam. Oke, dan kita lanjut ke soal yang kedua. Ibu hamil datang ke PMB atau praktek mandiri bidan mengatakan mengeluh mual dan muntah. Keluhan ibu belum hilang. Ini merupakan kehamilan pertamanya. Hasil pemeriksaan baik, keadaan umum baik, tekanan darah 120/80, nadi 80 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, turgor kulit baik. Pertanyaannya, apakah penyebab dari keluhan ibu hamil? A. Peningkatan hormon estrogen. B. Peningkatan hormon MSH. C. Peningkatan hormon HCG. D. Peningkatan hormon prolaktin. E. Peningkatan hormon oksitosin. Dan jawabannya yang mana teman-teman? Yaitu yang C. Peningkatan hormon HCG, yaitu hormon yang diproduksi oleh plasenta, yaitu hormon chorionic gonadotropin. Jawaban lain kurang tepat. Yang A, peningkatan hormon estrogen itu akan mempengaruhi gusi berdarah dan spider nevi. Jawaban yang B, peningkatan hormon MSH itu akan mempengaruhi kulit, yaitu muka ibu hamil ada flek-fleknya. Ada juga peningkatan hormon progesteron yang akan mempengaruhi terjadinya konstipasi ataupun sembelit dan akan mempengaruhi panas perut atau heartburn pada ibu hamil. D. Peningkatan hormon prolaktin itu adalah hormon menyusui atau hormon laktasi. Dan yang E, peningkatan hormon oksitosin itu akan mempengaruhi kontraksi dan mempermudah dalam proses persalinan. Oke, dan kita lanjut ke soal yang ketiga. Seorang wanita berumur 20 tahun G1P0A0 hamil 8 bulan. Datang ke klinik dengan keluhan sakit gigi dan kaki bengkak serta kram. Hasil pemeriksaan semuanya normal. Apakah asuhan yang diberikan bidan untuk mengatasi kaki bengkak pada kasus? A. Rendam air hangat. B. Senam hamil. C. Menggunakan kaos kaki elastis. D. Mengurangi makanan yang mengandung garam. Atau E. Memposisikan kaki lebih tinggi saat tidur. Dan jawaban yang paling tepat adalah memposisikan kaki lebih tinggi saat tidur, karena berhubungan dengan keluhan yang kaki bengkak serta kram pada ibu hamil ya teman-teman. Oke, dan itulah beberapa soal dan sedikit materi tentang ketidaknyamanan dalam kehamilan. Dan apabila ada salah-salah kata ataupun kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Terima kasih, bye-bye.